Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk sama-sama belajar, sama-sama mengaji. Yang kami hormati adalah jamaah PT Badak LNG Bontang, yang kami muliakan para pengurus Yaumil dan para jamaah semuanya, yang mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin Allahumma amin. Yang pertama, kita bersyukur kita masih bisa menjalin silaturahmi, ya, walaupun dengan media ya daring atau online. Yang kedua, tak lupa kita hadirkan sholawat dan salam yang kita tujukan kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Baiklah, kita akan membahas ya tentang kitab Al-Um, yang mana babnya ini adalah waktu diperbolehkannya menjual buah-buahan. Ada sebuah hadis yang kemudian secara sekilas itu dilarang menjual buah-buahan. Tetapi bagaimana sebenarnya buah-buahan itu apakah tidak boleh dijual? Ya, tetapi nanti akan ada penjelasannya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Imam Syafi'i berkata dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang melakukan jual beli buah-buahan sebagai larangan bagi penjual dan pembeli. Kalau sekilas kita lihat bahwa tidak boleh menjual buah-buahan, baik itu dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Tetapi sebenarnya ada satu yang menjadi penjelasan, kita tidak bisa menelan mentah-mentah di sini. Kita lihat selanjutnya, Ar-Rabi telah menceritakan kepada kami bahwasanya ia berkata, Imam Syafi'i telah menceritakan kepada kami hadis yang ia peroleh dari Tawus, bahwasanya ia pernah mendengar Ibnu Umar berkata, buah itu tidak dapat dijual hingga terlihat bagus atau matang. Nah, ini maksudnya ini nanti kalau dalam teks aslinya adalah hatta yabduwa solahuha, yaitu sampai benar-benar solah itu adalah nyata atau benar-benar baik, ya. Kebaikannya itu artinya adalah matangnya buah tersebut. Jadi selama buah tersebut belum matang, tidak boleh untuk dijual. Dan kita lanjutkan, kami pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya buah itu tidak boleh dijual hingga dapat dimakan. Dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i kemudian mengutip. Jadi kalau dalam kitab Al-Um yang aslinya itu adalah bahwa beliau mengutip banyak hadis, ya, tetapi semuanya mengisyaratkan bahwa syarat buah yang boleh dijual itu adalah dapat sudah matang, ya, yang artinya juga dari sisi lain itu indikatornya adalah dapat dimakan. Nah, Imam Syafi'i kemudian melanjutkan dari Atta bahwasanya ia berkata rutop, ya, rutop itu atau bahasa lainnya balah, ya. Jadi kalau kurma yang masih basah dan belum dia itu biasanya dijual bersama dengan tangkai-tangkainya, ya, atau disebut sini adalah rutop, itu sama, ya. Itu adalah kurma mentah yang masih basah, ya, sedikit ataupun banyak tidak dapat dijual hingga layak dimakan. Jadi betul-betul memang harus menunjukkan indikator yang itu layak dimakan. Di sini para jamaah sekalian, Islam menunjukkan bahwa manfaat dari buah itu baru bisa terrealisasi, ya, yaitu dengan indikatornya dapat dimakan, baru dia bisa memberikan manfaat dalam hal jual beli. Selama itu belum bisa dimakan, selama itu belum matang, maka tidak boleh dijual karena bisa mengakibatkan sesuatu yang mungkin berbahaya untuk kita, karena buah yang belum matang bisa jadi dia memang belum bisa dimakan, jadi tidak ada manfaatnya. Jadi jual beli yang tidak ada manfaatnya tentu tidak boleh. Nah, ini kemudian Islam benar-benar mengatur sampai jual beli buah saja seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan dari Ibnu Jurayj, ya, bahwasanya ia pernah bertanya kepada
apakah setiap buah kayu itu juga tidak boleh dijual hingga dapat dimakan? Beliau menjawab, ya. Apakah buah anggur, delima, dan buah farsak, ya, itu demikian juga, baru boleh dijual ketika sudah matang? Ya. Kemudian Ibnu Jurayj berkata, lalu saya bertanya lagi kepada Atha, hai Atha, bagaimanakah menurut pendapat Anda? Apabila buah tersebut bersih dan belum berubah sebelum layak dimakan, dan bolehkah dibeli sebelum dapat dimakan? Artinya apakah boleh jual beli ya, terhadap buah yang itu belum layak dimakan? Ya. Kemudian Atha menjawab, tidak, suatu barang tidak dapat dijual hingga layak untuk dimakan. Ya. Setiap buah yang dapat dimakan itu boleh dijual apabila ia sudah dapat dimakan. Indikatornya sama, dimakan. Dan setiap yang belum dapat dimakan, jika tiba waktunya untuk dipetik, artinya memang harus dipanen, maka boleh dijual. Jadi di sini ada pengkhususan lagi, ya, bahwa boleh terhadap buah yang belum dapat dimakan, tetapi sudah waktunya untuk dipetik, maka boleh dijual. Nah, misalnya kita lihat di sini ya, ada beberapa contoh. Setiap yang dapat dipotong dari batangnya, seperti pohon kodok, ya, itu kalau kita lihat buahnya itu seperti ditutupi oleh kayak kulit tapi yang rapuh, ya, seperti itu. Maka tidak boleh dijual, melainkan harus dipotong jika telah tiba waktunya. Ya, demikian pula halnya setiap pohon yang dapat dipotong batangnya, maka tidak boleh dijual kecuali dipotong pangkalnya. Sebagaimana halnya pada kodok, sayur mayur, pohon wangi-wangian. Di sini kalau dalam teks aslinya adalah syajaratul royyana, ya, yang memang menghasilkan wangi-wangian, kosol, ya, itu dan yang lain-lainnya, semacam sayur, ya, kosol. Nah, ini yang kemudian ketika melihat bahwa memang harus dipotong walaupun belum bisa dimanfaatkan, ya, itu boleh dijual kalau dipotong pangkalnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Imam Syafi'i berpendapat, sedangkan mengenai penjualan khorbas ini adalah semacam melon. Nanti khorbas juga punya yang mirip, namanya syamam. Ya, ini cuma syamam ini warnanya lebih kuning gelap, ya, lebih kuning gelap. Nah, kalau khorbas itu semacam melon, yang mana kalau sudah nampak bagus, maka sesungguhnya khorbas itu dapat matang sebagaimana matangnya rutop. Ini dianalogikan juga oleh Imam Syafi'i sebagaimana kurma basah tadi, ya, yaitu rutop atau balah kita sebutnya. Apabila khorbas itu telah nampak matang, maka diperbolehkan untuk menjualnya. Sama, indikatornya adalah kalau sudah matang. Padahal ini adalah semacam melon, ya, yang tentu ada indikator-indikatornya apakah ini sudah matang apa belum. Kalau sudah tampak matang, maka itu boleh dijual yang telah matang. Nah, sekarang kemudian bagaimana dengan mentimun? Mentimun itu adalah bahasa Arabnya khiyar, ya. Maka sesungguhnya khiyar atau mentimun itu dapat dimakan ketika masih kecil. Nah, pertanyaannya adalah ketika satu tangkai, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini bagaimana kalau khusus? Nah, ini disebutkan khusus oleh Imam Syafi'i tentang mentimun. Ya, matang dan bagusnya mentimun itu nampak ketika sebagiannya telah menjadi besar. Dan apabila dibiarkan hingga bersambung dengan bagian kecil, karena kalau kita lihat pohonnya dari mentimun itu, yaitu bersambung. Jadi tangkainya itu yang berisi mentimun-mentimun besar itu juga ditemukan mentimun yang kecil. Nah, ini pertanyaannya, apakah kemudian bisa kita manfaatkan untuk jual beli, ya? Kalau pembelinya itu menghendaki, tidak masalah, ya, tidak apa-apa. Atau untuk lebih amannya, buah timunnya itu dicabut satu-satu, ya, sebagaimana dengan rutop atau balah tadi dicabut satu-satu, ya, yang layak untuk dimakan, ya, dan juga sudah matang. Sedangkan yang kecil ditinggalkan di pohonnya atau di tangkainya. Itu lebih aman. Tapi kalau misalnya pembelinya sudah, ini saya beli semua walaupun yang kecil, ya, karena timun khusus di sini disebutkan karena timun itu tetap bisa dimakan walaupun yang masih kecil. Berarti kalau pembelinya menghendaki demikian, tidak menjadi masalah. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, sesungguhnya menjual buah tamar yang ada bijinya itu diperbolehkan, dan dari sisi kenapa? Bahwa tamar yang dibeli dan dimakan itu jelas, ya,
dan itu bisa dimakan. Tidak selayaknya seseorang mengeluarkan biji tamar. Nah, ini kemudian kalau khusus ya, jadi balah dengan tamar itu kandungan karbohidratnya ya, tamar itu adalah kurma kering ya, itu lebih banyak tamar. Tetapi dari sisi kandungan air ya, kalau tamar cuma sekitar 20%, tapi kalau rutop atau balah itu masih kandungan airnya 52%. Ini artinya apa, para jemaah? Ketika ini tamar, ya, dikeluarkan bijinya tentu akan melukai tamar itu. Nah, itu disebabkan apabila tamar itu dipetik dan bijinya tercabut, maka akan berubah. Nah, rasanya akan berubah dan berbau busuk. Setelah itu, tamar tersebut akan terbuka dan berkurang karena sudah dibuka, kalau ngambil bijinya terbuka, dan berkurang warnanya hingga cepat menjadi rusak. Ini menjadi catatan tersendiri ya, karena tamar itu biasanya kalau kita beli kurma yang sudah kering, itu tetap ada biji di dalamnya. Meskipun kalau kita mendapatkan produk-produk yang terbaru sekarang, itu kadang bijinya itu bisa diambil diganti dengan almond, tetapi dengan teknologi. Maksudnya ngambilnya harus dengan betul-betul sehingga terjaga bahwa tamar tersebut adalah tetap tidak rusak. Nah, tapi Imam Syafi'i kemudian di sini menjelaskan betul, hati-hati terhadap tamar, jangan sampai bijinya itu diambil dan merusak. Ketika diambil itu merusak, sehingga kalau merusak maka itu akan berubah warnanya dan berbau busuk. Nah, ini yang harus diperhatikan dari tamar. Sedangkan untuk waktu penjualan buah-buahan, bagaimana waktu yang tepat dalam menjual buah-buahan? Imam Syafi'i berkata, waktu penjualan semua buah, karena tadi contoh-contohnya mungkin bisa dianalogikan dengan buah-buahan di sekitar kita. Waktu penjualan semua buah yang dapat dimakan adalah ketika buah tersebut dapat dimakan dari pangkalnya dan rasa ujungnya mendekati pangkalnya. Artinya bahwa buah tersebut dari pangkal tangkainya itu matang menyeluruh. Bukan hanya di satu sisi saja, tapi di sisi lain belum matang. Jadi matangnya menyeluruh. Seperti kedekatan rasa yang ada pada buah kurma antara sebagian atas dan sebagian yang lain. Jadi kalau kurma itu kita ambil di ujung sebelah sini, rasanya sama dengan ujung di sebelah sini lah. Itu artinya bahwa matangnya sudah menyeluruh. Nah, bila sudah seperti ini, maka halal hukumnya menjual buah yang keluar darinya sekaligus pohon yang tetap darinya itu adalah pangkalnya seperti batang kurma terlihat bagus ketika dalam permulaannya. Artinya bahwa ketika matangnya sempurna, sudah buah itu tidak hanya matang di satu sisi, tapi semuanya sudah matang, artinya siap untuk dimakan. Karena kadang-kadang yang kuning baru sebagian, sebagainya masih hijau. Nah, ini harus diperhatikan ini harus diperhatikan. Maka harus layak makan semua, ya, sehingga itu bisa menjadi indikator bahwa ini sudah layak makan dan bisa dijual. Di sini disebutkan ada buah pir, buah safarjal, buah sitron, pisang, dan lain sebagainya. Semua itu dapat dijual apabila telah terlihat masak. Dan ini bisa dianalogikan dengan buah, meskipun tidak disebut ya, dengan buah-buahan yang ada di Indonesia, yang buah-buah tropis ya, terutama yang banyak mengandung kandungan air, dan itu sangat banyak kita jumpai di Indonesia. Dan kalau itu pun tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau, tapi intinya adalah bagaimana ketika buah itu sudah matang, maka sudah halal hukumnya untuk terjadi jual beli. Beliau kemudian melanjutkan, telah sampai berita kepada saya bahwa telah tumbuh sesuatu pada buah tin di beberapa negeri, kemudian tidak lagi tumbuh untuk beberapa hari. Setelah itu tumbuh lagi sesuatu darinya hingga berulang kali. Demikian juga dengan mentimun dan khorbas hingga sebagiannya matang. Ya, serta pada tempat dari pohon mentimun dan khorbas, ya, khorbas tadi saya ulangi adalah semacam buah melon. Selama tidak keluar dari sesuatu di dalamnya. Pohon itu terpisah bersama apa yang keluar dari dalamnya dan tidak dijual selama tidak keluar dari dalamnya. Artinya memang betul-betul dipastikan, diyakinkan ya, buahnya dalam kondisi bagus, matangnya rata, dan memang layak untuk dimakan. Jika ia tidak tahu, maka tidak boleh dijual. Nah, ini ya. Ini beliau kemudian ada memberikan stressing point berikutnya. Kenapa? Hal itu disebabkan barang yang dijual itu bercampur dengan barang yang tidak dijual. Kemudian pembelinya itu pergi mengambil semuanya atau apa yang dibawanya dari barang yang tidak dibeli. Apabila dijual sedangkan ia masih dalam keadaan seperti itu, maka jual beli itu hukumnya tidak sah. Artinya dari sisi penjual, jangan sampai di antara buah-buahan itu
ada sesuatu yang tidak dapat dijual atau buah yang belum matang ditaruh di bawah misalnya, sehingga yang matang-matang di atas ya kalau beli dalam 1 2 mungkin kita bisa pegang, tapi kalau misalnya dalam jumlah banyak atau misalnya satu keranjang atau misalnya satu mobil atau misalnya satu truk buah-buah yang bagus ditaruh di atas, ketika dicek oh bagus, ternyata yang belum matang ditaruh di bawah. Ini tidak boleh. Ya, tidak sah jual belinya. Artinya dari sudut penjual harus benar-benar mengetahui kondisi buah semuanya matangnya merata dan juga jangan sampai dicampur sehingga ketika pembelinya membeli merugikan pembeli karena tidak tahu bahwa ada barang atau buah yang sebenarnya tidak boleh untuk dijual ya karena belum matang. Dalam konteks di sini adalah menurut Imam Syafi'i indikatornya dapat dimakan dan matangnya sempurna menyeluruh dalam buah itu. Kemudian beliau berkata, kecuali jika pembeli menghendaki untuk menyerahkan sesuatu yang lebih atas apa yang dijualnya. Kecuali memang kita ngomong, misalnya dari sisi penjual, kita berkata kepada pembeli, buah ini satu keranjang ya campur. Ada yang sudah matang, ada yang belum. Tapi karena mungkin kondisi-kondisi tertentu yang saya harus packing satu keranjang, tapi saya jujur ngomong gitu. Tapi membeli, oh enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, itu adalah ia telah memberikan kepadanya hak dan bahkan menambahkannya. Artinya pembeli tersebut sebenarnya tidak perlu membayar kepada buah yang belum layak jual, tapi dia menambahkannya. Artinya itu adalah kerelaan daripada pembeli dan dia tahu bahwa di situ ada sesuatu buah yang bercampur dan belum layak matang bercampur dengan yang sudah matang. Tapi itu pembeli tahu dan dia ridho dan dia rela dan dia mau membeli. Itu adalah kalau di sini dalam sudut pandang Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah tambahan. Nah, gitu ya. Apabila halal hukumnya menjual buah kurma, anggur, mentimun, khorbas dan lainnya, maka tidak halal hukumnya menjual buah yang tumbuh setelahnya karena sesuatu hal. Apabila ada orang bertanya, apa argumentasi untuk hal yang demikian? Maka kami jawab, argumentasi kami adalah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dalam jangka waktu bertahun-tahun, jual beli dengan cara hurur dan jual beli buah hingga nampak masaknya. Di sini ya Islam sangat mengatur ya halal atau haramnya menjual buah-buahan ya. Karena apa di sini? Maka tidak halal hukumnya menjual buah yang tumbuh setelahnya karena sesuatu hal. Yang mana itu dikhawatirkan bisa membuat buah itu tidak layak lagi untuk dijual. Nah, ketika ditanya kenapa kok nggak boleh? Karena Rasulullah tidak menganjurkan di sini mengambil dalil yang lebih luas ya, yaitu dalam apa namanya al-bai' bisinin, yaitu jual beli dalam jangka waktu bertahun-tahun, jual beli dengan cara gurur yang tidak diketahui jenis barangnya secara pasti ya. Dan di sini adalah jual beli buah hingga nampak masanya. Jamaah sekalian, ini adalah menjadi satu cerminan untuk kita bahwa Islam betul-betul menjaga bagaimana dalam transaksi jual beli itu ya, terutama kalau di sini pembahasan adalah buah-buahan, harus benar-benar matang, harus benar-benar dapat dimakan sehingga jual beli itu tidak merugikan salah satu pihak. Jadi yang pembeli bisa merasakan manfaatnya, yang penjual pun demikian bisa mengambil manfaatnya, sehingga tidak ada yang dirugikan dari keduanya, sehingga keduanya rela satu dengan yang lainnya, sehingga mereka yaitu penjual dan pembeli bisa melakukan aktivitas jual beli, bertambah kecintaannya di antara mereka sama umat muslim, tidak ada dendam, dan disinilah yang betul-betul dijaga oleh Islam, bagaimana transaksi jual beli dalam pembahasan ini adalah buah, indikatornya harus benar-benar layak untuk bisa dijual, halal hukumnya jika satu itu sudah matang dan matangnya sempurna. Yang kedua, bagaimana diketahui buah itu memang bisa sudah waktunya untuk dapat dimakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.